Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Izza Ramadhani dari kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Muhtadun. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hutang piutang. Dalam pembahasan hukum Islam, hutang piutang dinamakan ad-dain. Hutang piutang menurut istilah yaitu menyerahkan suatu benda atau uang kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan atau dibayar kembali dengan nilai yang sama dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Informasi yang harus dicatat ketika akad hutang piutang yaitu nama pemberi hutang, nama orang yang berhutang, jenis barang, tanggal terjadi transaksi, tanggal pengembalian, dan alamat yang berhutang. Hukum asal hutang piutang adalah mubah atau boleh, sedangkan hukum orang yang memberi pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 surah Al-Maidah adalah sunnah, sebab termasuk menolong sesamanya dapat berubah menjadi wajib apabila si peminjam benar-benar dalam keadaan mendesak, seperti hutang beras atau makanan pokok untuk makan agar tidak kelaparan. Syarat dan rukun hutang piutang. 1. Akad. 2. Orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang. Dan yang ketiga, uang atau barang yang dihutangkan. Penambahan jumlah nilai pengembalian hutang. Jika penghutang memberi jumlah yang lebih besar dalam membayar hutang, maka tidak dosa bagi orang yang memberi hutang untuk menerimanya. Namun, jika tambahan itu adalah syarat dari orang yang memberi hutang yang dicatat pada perjanjian sewaktu akad, maka haram atas orang yang memberi hutang untuk mengambilnya. Misalnya, orang yang memberi hutang membebankan syarat kepada orang yang berhutang. Saya hutangi engkau dengan ketentuan sewaktu mengembalikan engkau tambahkan sekian. Ketentuan hutang piutang. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang berhutang. Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi hutang. Segera lunasi hutang kepada orang yang sudah memberi hutang. Memberi tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Adab hutang piutang. Pemberi hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkan. Menulis perjanjian secara tertulis dan saksi yang dapat dipercaya. Orang yang berhutang melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Berhutang kepada orang yang berpenghasilan halal. Berhutang dalam keadaan darurat saja. Hutang piutang tidak boleh disertakan jual beli. Jika ada keterlambatan mengembalikan hutang, segera memberitahu kepada orang yang memberi hutang. Pemberi hutang hendaknya memberi toleransi waktu jika si penghutang dalam kesulitan untuk melunasi. Menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. Berterima kasih kepada orang yang memberi hutang atas bantuannya. Memperlambat membayar hutang. Bagi orang yang berhutang wajib hukumnya segera melunasi hutangnya apabila telah sampai pada batas waktu yang disepakati. Apabila orang yang berhutang itu telah sanggup untuk membayar hutangnya, maka haram baginya untuk memperlambat atau menunda-nunda pelunasan hutangnya. Hikmah hutang piutang bagi pemberi hutang, yaitu menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia, mempererat silaturahmi dan persaudaraan, dan menambah pahala karena melakukan kebaikan. Hikmah hutang piutang bagi penghutang, yaitu menguji kesabaran dan keimanan. Kesulitan hidup menjadi berkurang, beban hidup menjadi lebih ringan, dapat membantu terpenuhi kebutuhan lainnya, bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang.
sini dulu ya teman-teman. Terima kasih.